Saya Bibiana Laumai dengan NIM 2123814004 akan membawakan materi tentang sejarah nanoteknologi yang pertama evolution of material atau evolusi materi pada tingkat pertama atau Stone Age atau zaman batu, kedua Bronze Age atau zaman perunggu, yang tiga Iron Age atau zaman besi, yang keempat Synthetic Material Age atau zaman material sintetis, dan yang kelima Smart Material Age atau era material yang cerdas. What is nano? The scale of things, nanometers and more. Things natural and things man-made. Apa itu nano? Di sini ada skala benda, dari benda, nanometer dan lainnya. Yang ini adalah yang alami, benda-benda alami, dan hal-hal atau benda buatan manusia. Kita bisa lihat pada gambar, dan ini adalah skala, yang ini adalah nano, dunia nano. Lalu yang di bagian atas skala dengan warna ini adalah dunia mikro. Kita lanjut, langsung saja kita lanjut. Nanoteknologi, definisi teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nanometer, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massal. History of sejarah dari nanoteknologi. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman tahun 1918 sampai 1988 menerbitkan disertasinya Ada Banyak Ruang di bawah. Kedua, dalam karyanya Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fullerenes, di mana ditemukan. Pada tahun 1991, fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Gerd Binnig dan Heinrich Rohrer mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan terowongan mikroskop pemindaian pada tahun 1981. Oleh karena itu, mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Hari ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. Kita lihat pada gambar yang pertama, memindai mikroskop terowongan. Yang kedua, gambar kedua, mikroskop elektron transmisi. The winner goes to, pemenangnya jatuh pada Concorde type of reactor, superjet Concorde atau kesesuaiannya superjet combustion tree atau pohon fitoplasma. Energy resource, full solar, reactor dimension, meter skala,
Nanoskala, reaktor efisiensi 40%, pada pohon 100%, environmental impact, pollution CO, NOx, dan non-clear. The structure of nanotechnology, struktur dari nanoteknologi. Nanoteknologi dibedakan oleh sifat interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Chemistry atau kimia, fisik, nanoteknologi, rekayasa, dan biologi. Development of nano. Yang pertama, pasif struktur nano 2000 sampai 2005. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterials, termasuk nanotube dan nanolayers. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel menjadi transparan, untuk cahaya tampak menghilangkan penampilan krim putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk mengambil keuntungan dari properti yang unik dari suatu material ketika dibuat pada sebuah skala nano. Namun dalam setiap kasus, nanomaterial sendiri tetap statis setelah dienkapsulasi ke dalam produk. Yang berikut aktif struktur nano tahun 2005 sampai 2010. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan, berespons dengan cara predikabel terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur suatu nanomaterial menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain bahan yang unik. Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebaran. Yang berikut sistem nanosistem tahun 2010 sampai 2015. Pada tahap rakitan nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama bekerja sama dalam jaringan, mungkin bertukar informasi dalam proses. Sebagai contoh, perangkat nano elektromekanikal kecil bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas reproduksi mereka. Pada tahap ini, kemajuan yang signifikan dalam robotika, bioteknologi, dan teknologi informasi generasi baru akan mulai muncul pada produk. Molekul nanosistem tahun 2015 sampai 2020. Tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya, dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Sebagai contoh, nanodevices bisa berkeliaran dalam tubuh, memperbaiki DNA dari sel yang rusak, memantau kondisi vital, dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato. Pada tahap ini, satu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas termasuk pembangkit listrik independen, pengolahan informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Adalah pembuatan menyiratkan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dasar dari materi dan kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini kita lihat pada gambar ini adalah garis waktu nanoteknologi. Kita bisa lihat sendiri pada beberapa gambar dan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah struktur nanopasif, yang kedua struktur nanoaktif, yang ketiga sistem nano, yang keempat sistem nanomolekuler. Yang berikut pendekatan nanoteknologi, top down approach or cupping method, atau pendekatan top down atau metode cupping. Kita bisa lihat pada gambar, metode menjajah telah
membutuhkan multi juta fasilitas fabrikasi untuk